Sidang perkara perdata nomor 1980 garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PA titik Malang akan segera dimulai. Kepada para pihak mohon segera memasuki ruang persidangan dan menduduki tempatnya masing-masing. Tata tertib pengadilan. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang, antara lain senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan, atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2022, sidang perkara nomor 1980 garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PA titik Malang segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1980 garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PA Malang tentang perkara gugatan nafkah anak antara saudari Nidya Evi Yolanda sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Nasrullah sebagai tergugat dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Baik, dari pihak penggugat siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Yang hadir pada persidangan hari ini adalah saya sendiri, Nidya Yolanda, sebagai penggugat. Baik, sebelum sidang kami lanjutkan, kami akan mengecek terlebih dahulu identitas dari saudari penggugat. Silakan tunjukkan kartu identitas Anda ke Majelis Hakim. Saudari penggugat, silakan sesuaikan identitas saudari. Nama saudari? Nidya Evi Yolanda, Tempat tanggal lahir? Malang 25 Juni 1980. Alamat saudari? Kota Malang, alamat di luar negeri di Jaya Selangor, Malaysia. Pekerjaan saudari? Ibu rumah tangga yang mulia. Keyakinan Anda? Islam. Kemudian dari pihak tergugat, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir pada persidangan hari ini adalah saya sendiri sebagai tergugat. Baik, saudara tergugat, kami sudah membaca identitas Anda. Silakan Anda sesuaikan identitas Anda sesuai dengan KTP. Nama saudara? Muhammad Nasrullah. Tempat tanggal lahir? Malang 27 Juni 1979. Alamat saudara? Kota Malang. Pekerjaan saudara? PNS. Keyakinan saudara? Islam. Baik, dari pihak apakah sudah siap mengikuti persidangan? Dari pihak penggugat? Siap Yang Mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Siap Yang Mulia.
Sebelum sidang ini dilanjutkan, Majelis Hakim menawarkan kepada pihak untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan PMA nomor 1 2016 untuk peresmian perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu supaya dimungkinkan perkara ini dapat diselesaikan secara damai. Untuk itu, pengadilan selaku mediator, jadi para pihak bisa menyerahkan kepada pihak pengadilan atau memilih sendiri mediatornya. Bagaimana dengan pihak penggugat? Untuk mediatornya saya serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia. Baiklah, dari pihak tergugat bagaimana? Untuk mediatornya saya serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia. Baik, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka Majelis Hakim menentukan bahwa mediator untuk perkara ini adalah saudara. Nabila Gunantika yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Malang yang telah bersertifikat mediator dari MA. Dan perlu diketahui lamanya mediasi ini selama 30 hari dan dapat ditambah selama 30 hari apabila dibutuhkan jika memang ada upaya damai dari kedua belah pihak. Baik, untuk memberikan waktu bagi pihak penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Maka selanjutnya sidang ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1980/PDT3G/2021/PA Malang tentang perkara gugatan nafkah anak antara saudari Nidia Evi Yolanda sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Nasrullah sebagai tergugat. Dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Baik, sesuai dengan hasil laporan mediasi dari mediator, mediasi antara pihak penggugat dan tergugat mengalami kegagalan. Apakah benar pihak penggugat? Iya yang mulia, saya sudah mengupayakan mediasi namun belum menemukan titik terang atau kesepakatan. Untuk itu perkara ini saya harap untuk dilanjutkan. Baiklah, untuk pihak tergugat, apakah benar demikian? Benar yang mulia, saya belum menemukan kesepakatan untuk itu. Persidangan silahkan untuk. Baiklah, karena mediasi telah dilakukan gagal, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Untuk pihak tergugat, apakah gugatan dari pihak penggugat perlu dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Perlu dibacakan yang mulia. Baik, silakan kepada pihak penggugat untuk membacakan gugatannya. Terima kasih yang mulia. Surat gugatan Malang 21 Desember 2020 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Malang perihal gugatan nafkah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nidia Yolanda, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 42 tahun, alamat Kota Malang, alamat di luar negeri di Jaya Selangor, Malaysia, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Muhammad Nasrullah, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, umur 46 tahun, alamat Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah tercatat secara sah sebagai suami istri sesuai dengan kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Klojen, Kota Malang. 2. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Alexandra Bintang Adiaswara Putra Sugiarto bin Muhammad Nasrullah lahir di Malang, umur 18 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dispenduk Capil Kota Malang, dan Arlan Evander Atala bin Muhammad Nasrullah lahir di Malang, umur 13 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dispenduk Capil Kota Malang. 3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan akta perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang.
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, kedua anak tersebut di bawah pengasuhan penggugat. 5. Bahwa sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2021, kedua anak menggugat dan tergugat tidak pernah dinafkahi oleh tergugat. 6. Bahwa berdasarkan bab 14 pemeliharaan anak pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sampai dengan usia 21 tahun. 7. Bahwa pada pasal 105 huruf C kompilasi hukum Islam dijelaskan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sehingga sangatlah jelas bahwa tergugat harus memberikan biaya pemeliharaan nafkah. 8. Bahwa adapun rincian biaya nafkah anak Alexandra Bintang Adyaswara Putra Sugiarto terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2024 atau sama dengan 15 tahun 11 bulan dengan nafkah 3 juta rupiah per bulan, yaitu 573 juta rupiah. Rincian biaya nafkah anak Arlen Evander Atala terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Februari 2029 atau sama dengan 19 tahun dengan nafkah 3 juta dikali 19 tahun dikali 12 bulan yaitu 684 juta rupiah. 9. Bahwa keseluruhan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat selama tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kedua anaknya adalah sebagai berikut. Nafkah anak Alexandra Bintang Adyaswara Putra Sugiarto sebesar 573 juta rupiah dan nafkah anak Arlen Evander Atala sebesar 684 juta rupiah. Total nafkah terhutang dan nafkah sampai kedua anak tersebut di atas usia 21 tahun yang harus dibayar oleh tergugat adalah 1.257 juta rupiah. 10. Berdasar penggugat memohon agar dapatlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan nafkah anak untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar semua nafkah terhutang dan nafkah yang akan datang sampai kedua anak tersebut di atas usia 21 tahun sebesar 1.250.000.000 perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat RZ banding atau kasasi. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat. Subsidiar atau Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini diajukan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, penggugat Lydia F. Yolanda. Jadi bagaimana pihak penggugat? Apakah ada tambahan atau perubahan atas gugatan yang saudari sampaikan? Saya tetap pada gugatan yang semula, Yang Mulia. Baiklah, untuk pihak tergugat, apakah akan menanggapi gugatan dari pihak penggugat? Ya, Yang Mulia. Saya akan menanggapi gugatan dari pihak penggugat, Yang Mulia. Apakah siap pada persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia.
Dalam bentuk lisan atau tertulis? Dalam bentuk tertulis, Yang Mulia. Baik, silahkan dibacakan. Jawaban tergugat antara ini dia Evi Yolanda sebagai penggugat melawan Lebaran dari bawah, dari atas. nomor 1980 garis miring BDT titik G garis miring 2021 garis miring PA titik Malang perihal gugatan nafkah terhadap anak. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Jalan Panji Suroso, Waluwijen, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Nasrullah, umur 46, agama Islam, pekerjaan PNS di kantor Malang, tempat tinggal di Kota Batu, selanjutnya disebut tergugat. Dengan ini mengajukan jawaban atas surat gugatan yang diajukan pada tanggal 15 September 2021 di Pengadilan Agama Kota Madya Malang dalam perkara nomor 1980 garis miring BDT titik G garis miring 2021 garis miring PA Malang atas gugatan nafkah terhadap anak. Adapun istri dari tergugat yang bernama Evi Yolanda, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Malang, alamat luar negeri, Jalan Jaya Selangor, Malaysia, sebagai penggugat. Dalam alasan hukum sebagai berikut. Yang pertama, benar bahwa pihak tergugat suami istri pada tanggal berikut dengan kutipan akta nikah nomor berikut di KUA Kecamatan Klojen, Kota Malang. Nomor 2, benar selama masa perkawinan dikaruniai 2 orang anak. Nomor 3, benar bahwa telah terjadi perceraian pada tanggal berikut yang mempunyai kekuatan hukum tetap nomor berikut dengan pihak saya sebagai penggugat dan hak asuh anak jatuh pada pihak saya sebagai penggugat. Akan tetapi anak-anak masih tetap di bawah pengasuhan ibu atau keluarga penggugat. Selanjutnya nomor 4, bahwa pada tahun 2012 hak asuh anak diminta oleh penggugat dengan alasan anak-anak akan dibawa dan disekolahkan di Malaysia karena penggugat telah menikah lagi dan berdomisili di sana dan ditetapkan oleh keputusan Pengadilan Agama Kota Malang yang sampai sekarang saya tidak pernah menerima salinan keputusan tersebut. Untuk poin 8 dan 9 pada surat gugatan tidak bisa saya penuhi. Dikarenakan memang benar saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan berpenghasilan tetap pada Badan Pertanahan Nasional yang saat ini ditempatkan pada Kota Malang. Pangkat atau golongan penata muda 3A dengan gaji per bulan Rp3.700.000 yang mana dengan potongan koperasi Rp1.000.000 dan pembayaran angsuran pinjaman ke BRI senilai Rp2.000.000 per bulan. Untuk penyelesaian masalah keuangan pada waktu masih berumah tangga dengan penggugat yang harus saya selesaikan sendiri selama kurun waktu 15 tahun terakhir dan baru berakhir nanti pada bulan Oktober tahun 2024. Malang, 14 Oktober 2021, hormat saya tergugat. Baiklah, pihak tergugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas jawaban yang Anda sampaikan? Saya tetap pada jawaban semula, Yang Mulia. Baiklah, dari pihak penggugat, apakah ingin menanggapi jawaban dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah siap pada persidangan hari ini?
penggugat, apakah siap pada persidangan hari ini? Baik, saya akan panggil lagi penggugat. Apakah siap pada persidangan hari ini? Untuk persidangan hari ini belum siap, Yang Mulia. Berapa lama yang saudari perlukan untuk menyiapkan jawaban Anda? 7 hari, Yang Mulia. Baiklah, bagaimana pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu yang diminta pihak penggugat? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baiklah, karena pihak penggugat akan menyampaikan replik secara tertulis, maka persidangan ini ditunda selama 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 27 Juni 2022, Yang Mulia. Bagaimana pihak penggugat? Apakah bisa hadir pada tanggal tersebut? Bisa, Yang Mulia. Untuk pihak tergugat, bagaimana? Bisa, Yang Mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal yang akan disampaikan dari pihak tergugat, dari pihak penggugat? Untuk sidang kali ini saya rasa cukup, Yang Mulia. Dari pihak tergugat, bagaimana? Untuk persidangan hari ini cukup, Yang Mulia. Karena tidak ada hal-hal yang disampaikan dari para pihak, maka selanjutnya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 08 WIB di PA Malang dengan agenda penyampaian replik dari pihak penggugat kepada para pihak akan menghadap kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali. Karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1980/PDT.G/2021/PA Malang tentang perkara gugatan nafkah anak antara saudari Nitya Evi Yolanda sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Nasrullah sebagai tergugat. Dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dari pihak penggugat. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap menyampaikan replik saudari? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, sebelum itu majelis hakim ingin bertanya kepada pihak tergugat. Apakah replik pihak penggugat perlu dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Saya rasa perlu dibacakan, Yang Mulia. Silakan bacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Replik penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nitya Evi Yolanda, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Malang, alamat di luar negeri di Jaya Selangor, Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan replik atas eksepsi dan jawaban tergugat terhadap Muhammad Nasrullah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Berkenan dengan surat eksepsi dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka kami menanggapinya sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah tercatat secara sah sebagai suami istri pada tanggal yang sesuai dengan kutipan akta nikah.
di KUA Kecamatan Kolajen, Kota Malang. 2. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama umur 18 tahun dan yang kedua umur 13 tahun. 3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang. 4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, kedua anak tersebut di bawah pengasuhan penggugat. 5. Bahwa sejak bulan Januari 2010 sampai bulan September 2021, kedua anak penggugat dan tergugat tidak pernah dinafkahi oleh tergugat. 6. Bahwa pada jawaban tergugat yang tertera pada angka 4 secara keseluruhan ditolak oleh penggugat, di mana penggugat dan keluarga besar penggugat hingga sejak terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat, hingga saat ini tidak pernah menghalang-halangi tergugat untuk menemui kedua anak penggugat dan tergugat. Namun tergugat sendirilah yang tidak mau melihat kedua anak penggugat dan tergugat yang saat ini tinggal di rumah orang tua penggugat di Kota Malang. 7. Bahwa benar adanya pada tanggal tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang, di mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa hak asuh anak kedua anak penggugat dan tergugat di bawah pengasuhan penggugat, akan tetapi meskipun kedua anak penggugat dan tergugat secara hukum sudah diputuskan bahwa hak asuh keduanya jatuh kepada penggugat, hal tersebut tidak serta menghilangkan kewajiban tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak hasil perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat, sebagaimana tercantum dalam pasal 41 huruf A. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak yang berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan dan pada pasal 41 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan. 8. Bahwa pada jawaban tergugat yang tertera pada angka 6 menyatakan bahwa tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya dan untuk menafkahi kedua anak hasil perkawinan sah antara penggugat dan tergugat, meskipun tergugat hingga gugatan nafkah anak ini dilayangkan oleh penggugat di Pengadilan Agama Kota Malang, tergugat masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil golongan penata muda. 9. Bahwa adapun pernyataan tergugat bahwasanya pemotongan gaji PNS tergugat untuk menyelesaikan hutang piutang, tergugat masih berstatus suami istri sah. Yang benar menurut penggugat adalah di mana tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan penggugat dengan cara memalsukan status perkawinan di TKP, yaitu dengan status belum menikah, sehingga hutang tersebut tidak membutuhkan tanda tangan dari penggugat. Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan para penagih hutang pada tahun 2008 mendatangi ke rumah penggugat, di mana penggugat dari tergugat saat itu tinggal di rumah orang tua penggugat, dan sejak tahun 2008 tergugat meninggalkan penggugat dan melarikan diri dari kejaran penagih hutang tersebut. 10. Bahwa berdasarkan Bab 14 Pemeliharaan Anak Pasal 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan, berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sampai usia 21 tahun. 11. Bahwa pada pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam dijelaskan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sehingga sangatlah jelas bahwa tergugat harus memberikan biaya pemeliharaan atau nafkah. 12. Bahwa adapun rincian biaya nafkah anak untuk penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut, terhitung sejak bulan 2010 sampai 2024, total biaya yang harus dibayarkan adalah 1.027.000.000 rupiah.
13 bahwa keseluruhan nafkah yang harus dibayar tergugat selama tergugat lalai dan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kedua anaknya adalah anak pertama sebesar 573 juta rupiah dan nafkah pada anak kedua sebesar 684 juta rupiah. Total nafkah yang terhutang sampai anak berusia di atas 21 tahun yaitu 1.277 juta rupiah. 14 bahwa penggugat pada replik ini tetap pada gugatan semula. 15 berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah terurai di atas, penggugat memohon agar dapatlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengadili perkara tersebut. Demikian replik yang penggugat dapat sampaikan. Semoga bisa membantu majelis hakim dengan memutus perkara ini dan dengan bahwasannya pada hakikatnya kebenaran dan keadilan. Penggugat Nidia Violanda. Baik, pihak penggugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas replik yang Anda sampaikan? Baik, pihak penggugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas replik yang Anda sampaikan? Saya tetap dengan replik. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah dapat menanggapi atau memberikan jawaban atas replik yang telah disampaikan pihak penggugat? Saya akan menanggapi dan memberikan jawaban atas replik pihak penggugat yang mulia. Apakah sudah siap pada persidangan kali ini? Belum siap yang mulia. Baik, berapa lama waktu yang saudara butuhkan? Saya meminta waktu 7 hari yang mulia. Dari pihak penggugat, bagaimana dengan waktu yang diminta pihak tergugat untuk menyiapkan jawaban terhadap replik yang saudari sampaikan? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, karena pihak tergugat belum siap menyampaikan jawabannya, maka selanjutnya sidang ditunda selama 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 4 Juli 2022 yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah bisa hadir pada tanggal tersebut? Bisa yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Bisa yang mulia. Baiklah, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang akan disampaikan dari para pihak penggugat? Untuk persidangan kali ini, saya rasa cukup yang mulia. Mungkin bagaimana dengan pihak tergugat? Saya rasa cukup yang mulia. Karena tidak ada hal-hal yang disampaikan dari para pihak, maka selanjutnya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 08.00 WIB di PA Malang dengan agenda penyampaian duplik dari pihak tergugat pada para pihak agar menghadap kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1980/PDT.G/2021/PA Malang
tentang perkara gugatan nafkah anak antara saudari Nidia Evi Yolanda sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Nasrullah sebagai tergugat. Dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian duplik dari pihak tergugat. Sebelum dilanjutkan, saya ingin bertanya kepada para pihak. Bagaimana para pihak, apakah sudah ada iktikat baik atau upaya untuk berdamai? Karena majelis hakim masih memungkinkan untuk kedua belah pihak untuk berdamai sebelum kita masuk ke sidang berikutnya. Bagaimana pihak penggugat? Saya belum menemukan titik terang yang mulia. Untuk itu kami harap perkara ini dilanjutkan. Selanjutnya, bagaimana dari pihak tergugat? Saya belum menemukan titik terang yang mulia. Untuk itu, sidang silahkan dilanjutkan. Baiklah, karena para pihak menginginkan persidangan segera dilanjutkan, maka agenda pada sidang kali ini adalah penyampaian duplik dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baiklah, silahkan untuk dibacakan duplik pihak tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Nasrullah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS kantor Malang, tempat tinggal di Kota Batu. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini tergugat mengajukan duplik atas eksepsi replik penggugat terhadap saudara Nidia Evi Yolanda, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di luar negeri, di Jaya Selangor, Malaysia sebagai penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal berikut, dengan ini mengajukan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat tanggal 20 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi atau jawaban terdahulu dan membantah seluruh dalil penggugat baik dalam gugatannya atau dalam repliknya. Nomor 2, bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim yang menerima seluruh dalil jawaban dan memohon agar ditindak kembali dalam duplik. Dalam pokok perkara, bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat dalam bagian eksepsi atau jawaban tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini. Nomor 2, bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam repliknya, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh tergugat. Kemudian bahwa tergugat tetap pada dalil-dalilnya semula seperti yang telah tergugat sampaikan dalam jawaban atas gugatan penggugat. Berdasarkan angka 6 pada penggugat adalah tidak benar bila saya tidak mau bertemu anak saya. Ada satu masa di mana saya secara tidak sengaja dipertemukan oleh teman SMP saya di rumah temannya yang berbeda gang dari tempat tinggal anak-anak saya. Sesuai permintaan anak saya yang bernama Alejandra untuk dibelikan CD game PS2, dan sebelum pulang saya sempat memberikan uang buat jajan senilai 300.000 yang pada akhirnya disuruh mengembalikan ke tempat tinggal teman saya tersebut. Pada tahun 2018, jika saya tidak peduli, maka saya tidak akan mencari keberadaan anak saya Alejandra. Pada saat itu, penggugat datang ke kantor saya meminta bantuan mencari Alejandra karena didapati perhiasannya dicuri oleh anak tersebut karena terpengaruh oleh pergaulan dan ikut dalam suatu perkumpulan hardcore atau anak punk rentang tahun 2019 sampai 2020. Alejandra dan Arlen sering ke tempat kediaman saya pada pertengahan tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah datang lagi ke rumah saya yang menyebabkan saya juga tidak mengetahuinya.
Selama mereka sering ke rumah, saya tidak pernah menanamkan kebencian kepada siapapun terhadap anak-anak. Untuk angka 9 dari penggugat, peminjaman uang tersebut memang tanpa melibatkan tanda tangan dari penggugat dikarenakan semenjak masa perkawinan saya belum pernah mengajukan penggantian kartu tanda penduduk sehingga status yang tertera pada kartu tanda penduduk tersebut masih tetap seperti pada masa sebelum terjadi pernikahan. Itu pun atas petunjuk dari bank untuk mempermudah realisasi pencairan pinjaman. Dan juga peminjaman uang tersebut melibatkan saudara dari penggugat yang dimintai tolong mencarikan dana oleh salah satu perkumpulan pencari harta. Beliau tidak pernah membayar angsuran bulanan sehingga menjadi bunga berbunga dari pinjaman senilai 50 juta hingga nilainya mencapai 300 juta. Selama masa sulit karena ada permasalahan keuangan, juga di kantor di mana saya kerja, saya memang terpaksa tinggal di rumah orang tua penggugat. Karena rumah yang saya tinggali sebelumnya telah disita dan dilelang oleh pihak Bank BRI karena sudah tidak sanggup membayar cicilan bulanan, rumah tersebut masih dalam masa kredit. Saya memang meninggalkan rumah karena tidak kuat akibat selalu disalahkan atas peristiwa tersebut dan berusaha sendiri mencari solusi untuk menyelesaikan masalah keuangan tersebut. Istri saya yang saat itu sebagai pendamping hidup harapan saya seharusnya sebagai pemberi motivasi yang menguatkan saya malah ikut menyalahkan. Pada angka 12 dan 13 replik dalam perkara gugatan nafkah anak pasca perceraian tidak bisa saya penuhi dikarenakan memang benar saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan berpenghasilan tetap pada berikut yang saat ini ditempatkan pada kantor berikut pangkat atau golongan penata muda dengan gaji per bulan 3.700.000 yang mana dengan potongan koperasi 1 juta rupiah dan pembayaran angsuran pinjaman ke BRI senilai 2 juta rupiah per bulan. Untuk penyelesaian masalah keuangan pada waktu masih berumah tangga dengan penggugat harus saya selesaikan sendiri selama kurun waktu 15 tahun terakhir dan baru berakhir pada bulan Oktober tahun 2024. Berdasarkan semua hal-hal terurai di atas, maka mohon kepada yang ketiga menerima jawaban duplik tergugat. Stop. Yang ketiga, menerima jawaban duplik tergugat. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami sampaikan, semoga bisa membantu Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami tergugat.
Baik pihak tergugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas duplik yang Anda sampaikan? Saya tetap pada duplik yang semula, Yang Mulia. Baiklah kepada pihak penggugat, apakah sudah mengerti dengan duplik yang telah disampaikan pihak tergugat? Kami mengerti Yang Mulia. Untuk acara selanjutnya adalah pemeriksaan alat-alat bukti dari masing-masing pihak. Pada pihak penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan alat bukti ke persidangan? Belum siap Yang Mulia. Pada pihak penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan alat bukti ke persidangan? Belum siap, Yang Mulia. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan alat bukti ke persidangan? Belum siap Yang Mulia. Saya ulangi, kepada pihak penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan alat bukti ke persidangan? Belum siap Yang Mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan? 7 hari Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap menghadirkan alat bukti pada persidangan hari ini? Belum siap, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan? 1 minggu, Yang Mulia. Baik, karena para pihak belum siap untuk menghadirkan alat bukti, maka selanjutnya sidang ditunda selama 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 8 Juli 2022 Yang Mulia. Baiklah, karena sidang pada hari ini cukup, maka selanjutnya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 8.00 WIB di PA Malang dengan agenda pembuktian dari masing-masing pihak. Kepada para pihak akan menghadap kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali. Karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Selanjutnya, sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1980/PDTG/2021/PA Malang tentang perkara gugatan nafkah anak antara saudari Lydia Evi Yolanda sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Nasrullah sebagai tergugat dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Jadi agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Bagaimana pihak penggugat, apakah sudah siap? Saya sudah siap Yang Mulia. Baik. Silakan hadirkan alat bukti Anda ke meja majelis hakim. Kemudian silakan dari pihak tergugat untuk mengecek alat bukti dari pihak penggugat. Pihak penggugat, apakah Anda akan menghadirkan saksi pada persidangan hari ini?
Iya, Yang Mulia, saya akan menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama atas nama Vita Maisaroh dan saksi kedua atas nama Aga Baldan. Baiklah, kepada Panitera silakan untuk memanggil saksi dari pihak penggugat. Saksi 1 dan 2 dari pihak penggugat atas nama Vita Maisaroh dan Aga Baldan dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Baik, silakan duduk kepada para saksi. Selamat pagi, saudari saksi sekalian. Selamat pagi, Yang Mulia. Selamat pagi, Yang Mulia. Saksi 1, saya akan mengecek identitas Anda. Bisakah Anda perlihatkan tanda pengenal Anda ke meja majelis hakim? Bisa, Yang Mulia. Saudari saksi 1, silakan Anda sesuaikan identitas Anda dengan menyebutkan identitas nama, umur, kemudian tempat tinggal saudari. Silakan. Nama saya Vita Maisaroh, Yang Mulia. Umur Halo saudari saksi 1. umur 20 tahun, bertempat tinggal di Malang, Yang Mulia. Baik, selanjutnya saudari saksi 2. Selamat pagi. Selamat pagi, Yang Mulia. Bisakah saudara perlihatkan identitas saudara ke meja majelis hakim? Baik, Yang Mulia. Baik, saudara saksi 2, silakan Anda sesuaikan identitas saudara dengan menyebutkan nama, umur, kemudian tempat tinggal saudara. Silakan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aga Baldanata, umur 44 tahun. Saya bertempat tinggal di Kota Malang, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara saksi 1 dan saksi 2, apakah Anda sekalian bersedia untuk disumpah? Siap bersedia. Sedia, ya, Yang Mulia. Baik. Monggo silakan kepada hakim anggota 2 dan panitera untuk membimbing para saksi. Saudari saksi sekalian, silakan Anda berdiri dan ikuti kata-kata saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah Demi demi Allah, Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. dan tak lain kecuali yang sebenarnya. sebenar-benarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baiklah saudara saksi, Anda sekalian telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kami yang ada di persidangan, akan tetapi juga kepada Tuhan. Apakah saudara sekalian mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat, saksi manakah yang akan terlebih dahulu memberikan kesaksian pada persidangan hari ini?
pihak penggugat. Mohon maaf, mikrofonnya masih termute. Terima kasih Yang Mulia, saksi pertama atas nama Vita Maisyarah. Baiklah, silakan kepada saksi 2 untuk meninggalkan ruang persidangan. Dan kepada hakim anggota 1, monggo dipersilakan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada saksi pertama. Monggo. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk saudari saksi, apakah Anda kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal Yang Mulia. Maka saksi ada hubungan kerabat dengan penggugat. Iya Yang Mulia, saya ada hubungan kerabat dengan saudara penggugat. Sejauh mana saudara mengetahui tentang hubungan dari penggugat dan tergugat? Saya mengetahui bahwa hubungan tergugat dan penggugat itu pada sejak tahun 2010 sampai September 2021 itu penggugat dan kedua anak dari penggugat dan tergugat itu tidak pernah dinafkahi oleh pihak dari tergugat, Yang Mulia. Bisakah saudari menjelaskan lebih detail apa saja yang Anda ketahui pada hubungan para pihak sehingga mereka bercerai? Baik Yang Mulia, bahwasanya penggugat dan tergugat itu telah bercerai dan telah mempunyai 2 orang anak. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail kembali sedikit tentang apa yang saudari ketahui terkait hubungan para pihak sehingga mereka bisa bercerai. Gugat itu telah memiliki 2 orang anak dan pada tahun 2018 anak mereka pernah terlibat dengan sekelompok geng pang atau sekelompok anak pang. Setelah perceraian tersebut, penggugat bersama kedua anaknya bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang bertempat di Kota Malang. Kemudian penggugat pergi ke Malaysia dan bertempat tinggal di Malaysia dan pulang ke Indonesia hanya 1 tahun sekali karena telah menikah dengan orang Malaysia. Sedangkan tempat tinggal tergugat saya tidak mengetahuinya. Selama penggugat bertemu anak-anak penggugat dan tergugat ikut bersama orang tua penggugat di Kota Malang dan anak pertamanya sekarang itu berada di kelas 11 SMK dan yang kedua itu mondok dan sekarang sudah kelas 2 SMP.
Mereka semua dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik. Selama ini kebutuhan anak-anak penggugat dan tergugat itu telah dibiayai oleh penggugat dan dibantu oleh keluarganya. Setelah perceraian itu, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak meskipun dia adalah seorang PNS. Dan saya tidak mengetahui berapa besar gaji dari tergugat, kemampuan dan hutangnya juga berapa. Itu yang saya ketahui, Yang Mulia. Baik, selain itu apakah ada yang Anda ketahui lagi? Tidak ada, Yang Mulia, hanya itu saja yang saya ketahui. Baiklah, jika sudah tidak ada, terima kasih atas kesaksian saudari saksi. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 1. Kemudian apakah dari para pihak ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana pihak tergugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada saksi 1 penggugat. Anda dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baiklah, kemudian dari pihak penggugat, apakah Anda akan menghadirkan saksi yang kedua? Iya, Yang Mulia, saya akan menghadirkan 1 saksi lagi. Baiklah, silakan kepada Panitra untuk memanggil saksi berikutnya. Panitra. Panitra, mohon dipanggil saksi berikutnya, Panitra. Panggilan kepada saksi 2 dari pihak penggugat atas nama Aga Baldan dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baiklah, kepada saksi 2 silakan Anda duduk. Monggo kepada Hakim Anggota 1 apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, saudara saksi atas nama Aga Baldan. Apakah Anda kenal dengan saudara penggugat dan tergugat? Kenal, Yang Mulia. Apakah Anda ada hubungan terkerabat dengan penggugat? Ada hubungan, Yang Mulia. Saya adalah kakak kandung penggugat. Sejauh mana Anda mengetahui hubungan penggugat dan tergugat? Penggugat dan tergugat telah bercerai pada tahun 2010 dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Hasan dan Husain. Amin. Hasan sekarang bersekolah di SMK Maju Mundur kelas 2 dan Husain sekolah di SMP Pondok Pesantren Al-Falah kelas 2 juga. Penggugat sekarang telah menetap di Malaysia dan menikah dengan orang sana. Sedangkan tergugat saya tidak mengetahui dia tinggal di mana.
Selama ini anak-anak penggugat ikut dengan orang tua penggugat dan tinggal serumah dengan saya. Untuk kebutuhan sehari-hari, anak-anak penggugat yang membiayai semuanya dengan mentransfer uang ke saya. Namun semenjak pandemi COVID-19, penggugat tidak lagi mengirimkan uang untuk biaya hidup anak-anak. Sehingga saya dan orang tua penggugat yang menanggung semuanya. Dan saya tidak pernah mencari tahu keberadaan tergugat selaku ayah kandung mereka karena saya tidak mengetahui dia tinggal di mana. Dan selama ini tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya sejak perceraian dengan penggugat. Itu saja yang saya ketahui, Yang Mulia. Mungkin apakah ada hal-hal lain yang Anda ketahui? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, jika dirasa sudah cukup, terima kasih atas keterangannya, saudara saksi. Baik, terima kasih banyak kepada Hakim Anggota 1 dan Saksi 2. Baiklah, dari pihak tergugat, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara saksi 2 penggugat. Anda dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah Anda akan menghadirkan saksi ke ruang persidangan? Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama atas nama Naswa Atiatul Maula, dan saksi yang kedua atas nama. Baiklah, silakan kepada Panitra untuk memanggil para saksi tergugat. Panggilan kepada saksi tergugat atas nama Naswa Atiatul Maula dan Rian Pradana Putra dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk para saksi. Selamat pagi saksi tergugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara sekalian. Bisakah Anda sekalian perlihatkan kartu identitas Anda ke meja majelis hakim? Bisa, Yang Mulia. Baik, kepada saksi 1, saya akan mengecek identitas Anda. Silakan Anda sebutkan nama, umur, keyakinan, dan alamat saudara. Perkenalkan, nama saya Naswa Atiatul Maula, umur 30 tahun, keyakinan saya itu Islam, dan saya bertempat tinggal di Sawo Jajar, Malang. Baik, selanjutnya kepada saksi 2, silakan Anda sesuaikan identitas Anda dengan menyebutkan nama, umur, keyakinan, kemudian alamat saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Rian Pradana Putra, umur 36 tahun, saya beragama Islam, saya bertempat tinggal di Kota Batu. Baiklah, kepada para saksi, apakah Anda sekalian mengetahui mengapa Anda sekalian dipanggil ke ruang persidangan? Mengetahui, Yang Mulia. Apakah Anda sekalian siap untuk disumpah? Siap, Yang Mulia. Siap ya. Baik, silakan kepada Hakim Anggota 2 dan Panitra untuk membimbing sumpah para saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan saudara saksi 1 dan 2 untuk mengikuti kata-kata saya. Baik. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan
bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih banyak Hakim Anggota 2 dan Panitera. Baiklah saudara saksi sekalian, Anda sekalian telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kami yang ada di persidangan, tetapi juga kepada Tuhan. Apakah saudara sekalian mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat, saksi manakah yang akan memberikan kesaksian terlebih dahulu? Saksi 1 atas nama Naswa Atiatul Maula, Yang Mulia. Baik, kepada saksi 2 tergugat, silakan untuk meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu. Silakan kepada Hakim Anggota 1 apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya serahkan kepada Anda. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan tergugat? Saya tidak terlalu mengenalnya, Yang Mulia. Hanya sebatas kenal sebagai nasabah di bank yang saya tempati. Apakah betul saudara tergugat memiliki sejumlah hutang yang baru akan lunas 2 tahun lagi? Iya, betul Yang Mulia. 3 tahun yang lalu tergugat datang ke bank tempat saya bekerja untuk meminjam dana yang pelunasannya itu dalam jangka waktu 5 tahun dan sekarang masih dalam tahap pelunasan, Yang Mulia. Apakah Anda mengetahui jika tergugat telah memiliki seorang istri? Saya tidak mengetahuinya, Yang Mulia, karena berdasarkan KTP tergugat status dia belum kawin. Mungkin apakah ada hal-hal lain yang Anda ketahui? Tidak ada lagi, Yang Mulia. Saya hanya mengetahui sebatas hubungan antara pegawai dan nasabah saya. Baik, mungkin sudah cukup. Saya sampaikan terima kasih saksi 1 atas keterangannya. Baik, terima kasih banyak Hakim Anggota 1. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Dan dari pihak tergugat, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, jika tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara saksi 1. Anda dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya, silakan kepada Panitera untuk memanggil saksi 2 dari pihak tergugat. Panggilan kepada saksi 2 tergugat atas nama Rian Pradana Putra untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk kepada saksi 2 tergugat. Kemudian kepada Hakim Anggota 2, dipersilakan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya serahkan kepada Anda. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengenal saudara penggugat dan tergugat? Iya, Yang Mulia. Saya mengenal mereka karena dulu istrinya sering mengirim makanan untuk suaminya ke kantor. Apakah betul tergugat adalah pegawai sipil di kantor yang Anda tempati? Betul, Yang Mulia. Dia salah satu pegawai di kantor kami.
Apakah sampai sekarang tergugat masih aktif sebagai pegawai di kantor tersebut? Masih Yang Mulia, dia masih aktif sebagai pegawai di kantor kami. Apakah Anda mengetahui perihal perceraian tergugat dengan penggugat? Saya tidak mengetahuinya, Yang Mulia, karena saya hanya bertemu dengannya di kantor saja. Baik, mungkin cukup. Terima kasih saksi 2 atas keterangannya. Saya kembalikan ke Hakim Ketua. Baik, terima kasih banyak kepada Hakim Anggota 2 dan saksi tergugat atas keterangan yang telah Anda berikan. Kemudian, apakah dari para pihak ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari pihak tergugat bagaimana? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Dari pihak penggugat sendiri bagaimana? Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, jika tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari para pihak, saya ucapkan terima kasih kepada saksi tergugat. Anda dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada tambahan dari alat bukti saudara? Tidak ada, Yang Mulia. Dari pihak tergugat sendiri, apakah ada alat bukti lagi yang ingin Anda berikan ke meja majelis hakim? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Baiklah, karena tidak ada lagi bukti-bukti yang dihadirkan ke majelis hakim, kemudian dari pihak penggugat apakah akan memberikan kesimpulan? Ya, kami akan memberikan kesimpulan, Yang Mulia. Baiklah, apakah Anda siap memberikan pada persidangan hari ini? Belum siap, Yang Mulia. Saya perlu waktu 7 hari. Baiklah, dari pihak tergugat bagaimana? Apakah sudah siap juga untuk memberikan kesimpulan pada sidang hari ini? Belum siap, Yang Mulia. Saya masih perlu waktu 7 hari. Baik, karena para pihak belum siap untuk memberikan kesimpulannya, maka selanjutnya sidang ditunda selama 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Hari Senin tanggal 15 Juli 2022, Yang Mulia. Hari Senin tanggal 15 Juli ya. Baik, apakah para pihak bisa hadir pada tanggal tersebut? Bisa, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia. Baiklah, bisa ya. Karena sidang pada hari ini dirasa cukup, maka selanjutnya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama Malang dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak. Kepada para pihak agar menghadap kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1980/PDTK/2021 Pengadilan Agama Malang tentang perkara gugatan nafkah anak antara saudari Nidia Evi Yolanda sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Nasrullah sebagai tergugat dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Baik, sebelum sidang dilanjutkan, saya ingin bertanya kepada para pihak. Bagaimana para pihak, apakah sudah ada iktikat baik atau upaya untuk berdamai?
karena majelis hakim masih memungkinkan untuk Anda saudara sekalian untuk melakukan perdamaian sebelum kita lanjutkan persidangan hari ini. Bagaimana pihak penggugat? Saya belum menemukan titik terang yang mulia. Untuk itu, kami harap perkara ini dilanjutkan. Baiklah, kepada pihak tergugat bagaimana? Saya belum menemukan titik terang yang mulia. Untuk itu, sidang silahkan dilanjutkan. Karena para pihak menginginkan persidangan segera dilanjutkan, maka agenda pada sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Bagaimana pihak menggugat, apakah sudah siap untuk memberikan kesimpulan pada persidangan hari ini? Nomor 19-PDT-G-2021-PA Malang, Pengadilan Agama Kota Malang. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Nidia Violanda, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di luar negeri di Jaya Selangor, Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan perkara Muhammad Nasrullah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini memberi kesimpulan dari penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa prinsipnya penggugat tetap pada pendiriannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat. Dalam pokok perkara 1, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan dan repliknya, serta menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat yang dimuatkan dalam jawaban dan dupliknya, kecuali pada hal-hal yang diakui oleh penggugat. 2, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dan tidak ada kekaburan dalam gugatannya, serta didukung oleh bukti-bukti yang otentik, serta saksi-saksi yang tidak terbantahkan oleh tergugat. Untuk mengadili, 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, 2, menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah madiniyah, anak-anak penggugat dan tergugat selama 121 bulan sebesar Rp500.000 per bulan kali 121 bulan sebesar Rp60.500.000. 3, menghukum kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah anak-anak penggugat dan tergugat sejak diajukannya gugatan sebesar Rp500 setiap bulan dengan besar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatannya. 4, menolak gugatan penggugat pada petitum dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya. 5, membebankan kepada tergugat untuk biaya perkara. Sekian kesimpulan dari penggugat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada penggugat atas kesimpulan yang Anda sampaikan. Apakah ada perubahan dari kesimpulan yang telah Anda sampaikan tadi? Ya, penggugat, apakah ada perubahan dari kesimpulan yang telah Anda sampaikan tadi? Kami tetap pada kesimpulan yang semula, Yang Mulia. Baik, tetap pada kesimpulan yang semula ya. Baiklah, selanjutnya penyampaian kesimpulan dari pihak tergugat. Pihak tergugat, apakah Anda sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan pada persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap ya. Monggo silakan Anda bacakan kesimpulan Anda.
Terima kasih Yang Mulia. Yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Nasrullah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, kantor di Malang, tempat tinggal di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang berperkara dengan Nidya Evi Yolanda, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di luar negeri, Jaya Selangor, Malaysia, sebagai penggugat. Untuk atas nama tergugat, dengan ini kuasa hukum menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat dalam bagian eksepsi atau jawaban tergugat yang lalu mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini. Untuk angka 9, peminjaman uang tersebut memang tanpa melibatkan tanda tangan dari penggugat, karena semenjak masa perkawinan saya belum pernah mengajukan penggantian kartu tanda penduduk, sehingga status yang tertera pada kartu tanda penduduk tersebut masih tetap seperti pada masa belum terjadi pernikahan. Itu pun atas petunjuk dari bank dan untuk mempermudah realisasi pencairan pinjaman. Dan juga peminjaman uang tersebut melibatkan saudara dari penggugat yang dimintai tolong mencarikan dana oleh salah satu perkumpulan pencari harta Soekarno. Beliau tidak pernah membayar angsuran bulanan sehingga menjadi berbunga-bunga dari pinjaman senilai 50 juta hingga nilai mencapai 300 juta. Selama masa sulit karena ada permasalahan keuangan juga di kantor di mana saya kerja, saya memang terpaksa tinggal di rumah orang tua penggugat karena rumah yang saya tinggal sebelumnya dilelang oleh pihak Bank BRI. Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan memutuskan menerima atau mengabulkan eksepsi tergugat dan kesimpulan tergugat seluruhnya. Sekian dari tergugat. Baik, terima kasih banyak atas kesimpulan yang telah Anda sampaikan. Apakah ada tambahan atas kesimpulan yang telah Anda sampaikan pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada ya. Baiklah, jika tidak ada perubahan dari kesimpulan masing-masing para pihak, saya rasa sidang pada hari ini cukup. Maka selanjutnya sidang ditunda dan dilanjutkan kembali 14 hari ke depan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan mengeluarkan putusan atas perkara gugatan nafkah anak antara saudari penggugat dan saudara tergugat. 14 hari dari sekarang tanggal berapa, Panitra? Tanggal 29 Juli 2022, Yang Mulia. 29 Juli 2022. Baik, apakah para pihak dapat hadir pada tanggal tersebut di Pengadilan Malang ini? Bisa, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia. Bisa ya. Baiklah, kepada para pihak agar menghadap kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1980/PDTK/2021 Pengadilan Agama Malang tentang perkara gugatan nafkah anak antara saudari Nidya Evi Yolanda sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Nasrullah sebagai tergugat dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Baik, sebelum sidang dilanjutkan, saya ingin bertanya kepada para pihak. Bagaimana para pihak, apakah sudah ada itikat baik atau upaya
untuk berdamai, karena majelis hakim masih memberikan kemungkinan untuk Anda sekalian untuk berdamai sebelum persidangan ini dilanjutkan atau putusan ini dibacakan. Bagaimana pihak penggugat? Saya belum menemukan titik terang yang mulia. Untuk itu kami harap perkara ini tetap dilanjutkan. Baiklah, baik. Bagaimana dengan pihak tergugat? Saya belum menemukan titik terang yang mulia. Untuk itu sidang silahkan dilanjutkan kembali. Baiklah, karena belum menemukan titik terang dari para pihak, maka putusan akan saya bacakan. Putusan nomor 1980 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Agama Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak yang diajukan oleh penggugat atas nama Lydia Evi Yolanda, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Malang, alamat di luar negeri di Jaya Selangor, Malaysia. Dalam hal ini memberikan kemudian tergugat atas nama Muhammad Nasrullah, umur 46, beragama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil di kantor PT Negeri Ceria, tempat tinggal di Kota Batu. Pengadilan agama tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara, setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti persidangan, duduk perkara dan seterusnya, pertimbangan hukum menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 803 K garing SIP garing 1970 tanggal 8 Mei 1971 menyatakan bahwa hal-hal yang diajukan oleh penggugat yang tidak disangkal oleh tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti, sehingga pengakuan tergugat tersebut mengikat berdasarkan pasal 174 HIR. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah sejak kapan tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Apakah tindakan tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut beralasan hukum atau tidak? Dan berapa kemampuan serta kebutuhan dasar nafkah anak-anak penggugat dan tergugat. Menimbang alat-alat bukti surat berupa P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berupa fotokopi hanya sepanjang telah ditunjukkan aslinya atau diakui oleh pihak penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 165 HIR. Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 penggugat didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan pasal 170 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tergugat mengakui pula secara jelas dan tegas tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak karena saksi kedua pernah mengatakan kepada tergugat kalau tergugat tidak perlu menemui anak-anak dan tidak perlu memberikan nafkah karena pihak keluarga penggugat sanggup untuk membiayai kebutuhan anak-anak.
Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa tindakan tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya pasca perceraian adalah bentuk pelanggaran undang-undang dan kaidah hukum Islam, sehingga berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 angka 1 huruf A, tindakan penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau atau nafkah madya anak yang dilalaikan oleh ayahnya adalah dibenarkan secara hukum. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah madya anak-anak penggugat dan tergugat selama 121 bulan sebesar Rp500.000 per bulan dikali 121 bulan sebesar Rp60.500, 60.500 rupiah. 3. Menghukum kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah penggugat dan tergugat sejak diajukan gugatan sebesar Rp500.000 setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan. 4. Menolak gugatan penggugat pada petitum angka 3 dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya. 5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Dr. Andes M. Ikhlasul Amal SH MH sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Dr. Andes Haji Ainun Alfan Effendi dan Putri Nabila Gunantika SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Roza Himawan SHMH sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Sekian putusan dari majelis hakim. Kepada para pihak yang tidak sependapat dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari di Pengadilan Agama Tinggi Surabaya. Bagaimana para pihak, apakah ingin mengajukan upaya banding? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sebelum persidangan ditutup, apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan dari para pihak? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada hal-hal yang disampaikan dari para pihak dan putusan sudah dibacakan, maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan persidangan.